Ya, perkenalkan nama saya Fahriansyah Tarik. Saya dari Ilmu Kelautan dan saya akan melakukan olah data pasang surut. Nah, saya memiliki NIM 26040124140097. Nah, yang pertama saya akan melakukan olah data stasiun 1. Caranya sama dengan lalu buka kurung, tekan pasang, lalu plus, lalu tekan yang surut, tutup kurung, lalu garis miring dibagi dua. Garis miring itu sebenarnya dibagi ya. Lalu dua plus NIM terakhir, angka 3 dari terakhir. Karena saya angka terakhir NIM-nya 097, jadi 0,97. Lalu kita enter dan sudah jadi seperti ini di jam 7.10. Nah, lalu agar menghemat waktu, saya melakukannya dengan cara seperti ini. Kita scroll sampai ke bawah, sampai ke 18.10. Lalu muncul seperti ini. Nah, lalu saya akan melakukannya dengan satu-satu terlebih dahulu ya. Lalu saya akan menghitung total muka air rata-rata dengan cara seperti yang tadi sama dengan lalu sum kita tekan, aduh, lalu kita pergi ke atas lagi, kita scroll dari 7.10 sampai ke 18.10. Lalu kita enter dan jadi seperti ini. Lalu ke MSL stasiun 1. Seperti cara yang sama-sama, kita sama dengan lalu kita average. Nah, lalu kita pergi ke atas lagi dari 7.10 sampai ke 18.10. Lalu kita enter. Dan jadilah hasilnya seperti itu. Nah, lalu kita menuju ke HWL dan LLWL stasiun 1. Nah, caranya sama. Sama dengan, lalu kita max. Lalu kita tekan. Lalu, kok kita sih, saya tekan ke dari 7.10 dan scroll ke bawah sampai ke 18.10. Lalu kita enter. Dan jadilah HWL 1.1 seperti itu. Lalu seperti HWL sama dengan min, lalu kita tekan, lalu sama, kita scroll dari 7.10 ke 18.10. Lalu kita enter dan jadilah hasilnya seperti ini. Nah, lalu setelah itu saya biar lebih menghemat waktu, saya langsung juga menghitung yang stasiun 2. Sama seperti tadi ya. Sama dengan, sama dengan buka kurung, pasang, plus surut, tutup kurung, garis miring 2 plus 0,97. Enter. Lalu saya pakai trik biar cepat. Kita turun sampai sini. Nah, muncul. Lalu lagi, total muka pasang. Zoom, kita tekan. Lalu kita dari atas lagi ke bawah. Kita enter. Lalu sama dengan average. Kita scroll dari atas ke bawah. Dan jadilah seperti ini. Lalu kita pilih, kita ngisi yang stasiun 2. Max, kita scroll dari atas ke bawah lagi. Kita enter. Lalu lagi, min. Min. Dari atas, scroll ke bawah. Jangan sampai kena total muka air dan MSL. Lalu sudah jadi untuk HWL, LLWL stasiun 1 dan stasiun 2. Nah, lalu saya membuat diagram untuk menentukan ini diurnal atau semi diurnal atau dan semacam-macamnya. Kita pergi ke 2D line, insert dulu terus 2D line, terus kita pilih ke yang line width makers. Nah, lalu kita geser saja ininya, terus kita besarin. Lalu saya pilih chart elements, saya tekan yang axis details sama grid lines, legends, ya. Lalu pergi ke select data,
Nah, karena ini saya sudah ada HWL dan LWL, cuman di sini ada stasiun satu dan stasiun 2. Jadi saya remove semua. Lalu saya pergi ke add, series name-nya adalah H plus name. Kita masukin name-nya terlebih dahulu. Nah, untuk series value-nya kita geser di sini. Sama seperti tadi, scroll dari atas ke bawah sampai ke 1810. Kita enter, lalu kita oke. Nah, lalu kita add lagi ke MSL sesuai urutannya. Lalu kita ke series value, terus ke MSL, lalu kita enter, oke. Nah, lalu setelah ke MSL, kita pergi ke HWL terlebih dahulu. Kita ke series value, terus kita tekan HWL-nya, jangan sampai salah, terus kita oke. Lalu saya pergi ke LLWL lagi, enggak lagi, terus ke series value, tekan yang LLWL, enter, oke. Dan jangan lupa untuk horizontalnya juga diedit ya. Ini kan masih angka satuan, sama enggak angka-angka gitu. Kita pergi ke edit saya, lalu pergi ke jam dari 7.10 sampai ke 18.10. Lalu kita enter dan sudah jadi jam seperti ini. Lalu saya oke dan jadi seperti ini. Nah, untuk axis title yang di bawah, karena tadi sudah ada waktunya ya, kita edit menjadi waktu. Waktu. Dan untuk yang axis title yang vertikal ini jadi ketinggian. Nah, lalu jangan lupakan chart title-nya ya. Saya lupa tadi, mohon maaf. Chart title-nya kita hapus jadi data pasang surut. Nah, seperti ini. Mungkin ini juga agak bisa dibesarin ya, biar kelihatan. Lalu ininya axis title yang horizontal kita ganti jadi waktu. Lalu yang vertikal, mohon maaf ya. Nah, lalu untuk yang chart title ini kita ganti jadi data pasang surut. Nah, kalau sudah yang axis title ini, yang vertikal kita ganti jadi ketinggian. Nah, lalu yang horizontal, axis title yang horizontal, kita ganti jadi waktu. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita lebarin dikit lagi. Nah, seperti ini. Lalu saya pergi ke insert, ke illustration, ke shapes. Terus saya pilih yang line ini tanpa garis. Lalu saya tekan yang abu-abu terlebih dahulu. Terus saya tekan shift biar sejajar. Aduh, kelebihan. Wes. Maaf, maaf kelebihan. Jadi saya ulangi lagi. Insert, illustration, shapes, line, insert, illustration, shapes, line, kita tekan shift. Tuh, jadi nggak gerak-gerak sama sekali. Lalu kita pergi ke shape, eh, pergi ke wake, ke kita besarin, saya besarin ininya biar kelihatan dan ngulang lagi. Shape, wake, lalu besarin sekelihatannya. Lalu pergi ke insert lagi. Saya ulangin cara-caranya ke MSL juga. Save, jangan lupa.
Lalu ganti warna yang sama biar tidak ini ketipu. Nah, lalu pergi ke insert lagi, illustration, shape, shapes, terus ke yang LLWL, shift, langsung lurus. Nah, lalu pilih warnanya terlebih dahulu biar tidak ngulang. Lalu kalau sudah milih warna, saya ke shapes, ke wake, ke ini saya. Nah, sudah jadi, oh maaf, data pasang surut, stasiun, stasiun satu. Eh, surut. Nah, data pasang surut stasiun satu saya sudah jadi. Dan karena dilihat dari datanya, diagram yang saya buat, yang saya terima ini, di sini menunjukkan HWL, ya, yang warna abu ini, dan biru-biru ini adalah H plus NIM, data pasang surutnya. Ini menyentuh ke HWL dan oh ternyata ini saya ini juga kelebihan, maaf. Ya, ini juga ketinggian ternyata. Nah, dilihat dari diagram ini, pasang surut saya naik naik dan hampir melebihi HWL, dan di LBL saya eh, pasang surutnya terdapat dua dan beberapa yang mengenai LLWL. Nah, kalau dilihat dari modul yang saya lihat, itu diagram pasang surut stasiun pertama yang saya alami yaitu pasang surut campuran condong harian tunggal, karena kadang dua kali pasang dan kadang satu kali pasang dalam kurun waktu tinggi dan waktu yang berbeda. Nih, ada yang surut cuman nggak sampai ke LLWL, dan ada yang sampai ke LLWL. Lalu ada yang ke HWL pasangnya, tapi ada yang nggak sampai ke HWL. Nah, jadi menurut saya stasiun yang pertama yaitu data surut campuran condong harian tunggal. Nah, lalu eh, saya kembali lagi untuk membuat diagram yang stasiun 2. Saya pergi ke insert lagi, ke 2D line, ke ini, aduh, salah, mohon maaf. Saya pergi ke insert, 2D line, garis. Nah, ini sudah ada. Kita scroll ke bawah aja. Lalu saya besarin, ya, samain aja ukurannya. Nah, lalu chart titelnya ini saya ganti jadi data pasang surut stasiun 2. Nah, lalu setelah saya memilih chart, saya mau mengedit terlebih dahulu sama seperti yang saya lakukan di stasiun pertama. Access detail, diadain, lalu grid line dan legend. Nah, saya ubah dulu axis detail yang horizontal, jadi waktu jangan lupa di caps lock biar kelihatan. Lalu yang vertikal ini juga diedit jadi ketinggian. Nah, setelah itu saya pergi ke select data, select data. Nah, lalu saya remove lagi HWL dan HLWL karena itu gabung, ya. Nah, lalu saya ulangi lagi cara yang sama dengan stasiun pertama H plus name, terus series value-nya kita scroll dari atas ke bawah, jangan sampai keliru memakai stasiun pertama. Lalu kita enter, kita oke, lalu kita add lagi, lalu MSL,
lalu series value, terus saya tekan ini, enter, oke, lalu add lagi, HWL, lalu series value, lalu ke stasiun 2, enter, oke, lalu add lagi ke LLWL, series value, tekan ini, enter, oke. Untuk edit, jangan lupa ini dari jam 7.10 sampai 18.10. Enter. Sudah jadi. Terus kita oke. Dan ya, kalau dilihat dari ininya, yaitu beda ya dari ujung dan dari data yang naiknya. Nah, lalu saya ulangi lagi dengan cara yang sama. Illustration, shape, ini ke line, astagfirullah. Saya zoom dulu biar lebih, nah, lebih enak. Set, shift, dan kita ganti warna abu-abu, shape, outline, wake, kedua. Nah, lalu saya buat lagi shape ini, garis, shape, jangan lupa, shape maksudnya, terus orange, shape online, wake, terus ini kali ya, seininya saya, insert, shape, line, astagfirullah. Save, save maksudnya. Lalu ganti warna terlebih dahulu. Ngelakuin cara yang sama. Dan sejajarkan dengan lingkaran-lingkarannya. Nah, belum sejajar. Ya, sudah jadi untuk data pasang surut stasiun 2. Dan kalau dilihat dari diagram yang saya dapatkan, di sini data pasang surut mengalami banyak kesurutan daripada kepasangnya. Dilihat ini banyak pasangnya daripada ya. Nah, lebih banyak ke kuningnya daripada ke abu-abunya. Kalau dilihat dari modul yang saya baca, ini, oh ya, saya belum menjelaskan. Ini kan eh yang satu kena ke HWL, tapi yang kuning itu lebih banyak kenanya ya. Nah, itu kalau dari modul yang saya baca, itu eh sepertinya sama seperti pasang surut campuran condong harian tunggal. Karena menurut saya di sini dua kali benar-benar satu dua satu dua satu dua satu dua ini satu dua tuh maksudnya ya seperti itu. Jadi sama-sama data pasang surut stasiun satu dan dua itu sama-sama mengalami pasang surut campuran condong harian tunggal. Untuk selebihnya saya mohon maaf apabila dari data pasang surut yang saya terima, jenis-jenis pasang surut yang saya berikan dalam diagram ini salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Salah. Cut, gimana? Enggak, stop.